Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wafidin Asrori, NIM 168 dari kelompok 6, ingin menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam dalam konsep Islam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam pada dasarnya adalah hal terpenting yang berupa benda hidup atau benda mati. Kedua jenis sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia. Ada beberapa macam hak kepemilikan sumber daya alam. Yang pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu ialah kekayaan yang dapat dimiliki oleh setiap individu masyarakat melalui sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan oleh Allah, seperti hak hasil bekerja, waris, dan pemberian harta negara kepada rakyatnya. Yang kedua, kepemilikan umum. Kepemilikan umum yaitu izin syarat kepada suatu masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan umum dimungkinkan dalam Islam jika suatu benda pemanfaatnya diperuntukkan bagi masyarakat umum, di mana masing-masing saling membutuhkan. Yang ketiga, kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Pemanfaatan sumber daya alam menurut Islam. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di alam ini harus dikelola dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Artinya memanfaatkan sumber daya alam seperlunya dengan tidak mengeksploitasi yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Di samping itu, manusia juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan tidak membuat kerusakan-kerusakan baik terhadap binatang maupun tumbuhan. Pemanfaatan sumber daya alam menurut Al-Quran berdasarkan materinya. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya laut. Ragam pemanfaatan potensi laut sebagaimana diinformasikan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang ragam potensi sumber daya laut, di antaranya yaitu sebagai sumber pangan, sumber energi, tambang, mineral, dan sebagai sarana transportasi. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya air. Pertama, air digunakan untuk bersuci dan kebutuhan kebersihan. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Kedua, air dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 4. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat Al-Quran tentang ragam potensi sumber daya laut, diantaranya yaitu sebagai sumber pangan, sumber energi, tambang, mineral, dan sebagai sarana transportasi. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya air. Pertama, air digunakan untuk bersuci dan kebutuhan kebersihan. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Kedua, air dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Yunindra Islami, NIM 183. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Asrori sebelumnya, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya fauna. Pemanfaatan binatang sumber daya alam secara umum tercantum dalam surat Al-Imran ayat 3. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa binatang ternak merupakan kesenangan hidup dunia, seperti halnya kesenangan hidup dunia lainnya. Kesenangan dunia ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam pemanfaatan dari fungsi binatang itu sendiri. Contohnya sebagai alat transportasi, yaitu adanya kuda, unta, ataupun keledai.
Lalu selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh daging ataupun susunya seperti dalam surat An-Nahl ayat 5. Pemanfaatan sumber daya alam menurut Al-Quran berdasarkan materinya. Yang pertama itu ada pemanfaatan sumber daya laut. Ragam pemanfaatan potensi laut sebagaimana diinformasikan dalam ayat Al-Quran tentang ragam potensi sumber daya laut. Yang kedua, adapun pemanfaatan sumber daya air. Pertama, air digunakan untuk bersuci atau kebersihan. Surat Al-Anfal ayat 11. Yang kedua, air digunakan untuk kebutuhan pokok makhluk hidup sebagai hewan, tumbuhan, dan manusia. Kisah Al-Furqan ayat 2. Lalu ketiga, air sebagai sarana irigasi untuk lahan pertanian yang tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 11. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya angin. Pertama, angin sebagai salah satu sumber energi. Kisah Al-Saba ayat 12. Pada masa modern ini, angin dapat dijadikan sumber energi atau biasa disebut dengan PLTA. Kedua, angin bermanfaat sebagai pembibit alami. Artinya, angin bisa melakukan penyerbukan tanaman tanpa bantuan manusia. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya dan vegetasi. Pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan atau manfaat aneka vegetasi dan pepohonan di samping untuk kepentingan makanan secara langsung dapat mendatangkan manfaat lain dengan mengelolanya menjadi barang yang dibutuhkan manusia sehingga menghasilkan uang yang bisa untuk kebutuhan hidup lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Azizah NIM 162 akan menjelaskan tentang bentuk konservasi sumber daya alam menurut Islam. Yang pertama adalah tidak membuat kerusakan. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Bentuk-bentuk kerusakan ini menurut ilmu lingkungan bisa muncul dalam bermacam-macam aktivitas seperti menggunakan sumber daya alam yang melebihi maksimum. Yang kedua adalah ramah terhadap alam. Islam menganjurkan manusia untuk bersahabat dengan alam karena keberadaan flora dan fauna memberikan manfaat kepada manusia sehingga perlu diimbangi dengan suatu perilaku yang baik. Yang ketiga, tidak berlaku boros. Menggunakan sumber daya secara berlebihan dan berlaku boros adalah suatu tindakan yang tidak baik. Bahkan Allah menggolongkan manusia yang berlaku boros sebagai teman atau perbuatan setan. 4. Menjaga kelestarian sumber budaya alam. Menjaga kelestarian alam dapat menjadi amal jariah sehingga manusia dimungkinkan untuk tetap menerima kebaikan yang mengalir tiada hentinya meskipun dia telah meninggal. Konsep amal jariah adalah suatu konsep tentang pembangunan yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya di masa kini dan di akhirat nanti, akan tetapi juga generasi-generasi sesudahnya. 5. Meningkatkan kesejahteraan umum. Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh seseorang tidak untuk dimiliki sendiri, karena dia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaannya itu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan berhak untuk menerimanya.